Musim baru Red Bull Rookies Cup 2025 dimulai dengan sorak-sorai penonton di sirkuit Jerez. Semua mata tertuju pada sosok Adrian Uriarte, sang juara bertahan yang begitu dilulukan media Eropa. Dari awal latihan bebas hingga sesi kualifikasi, Uriarte tampil seperti dewa lintasan. Tak ada yang bisa menyentuh catatan waktunya. Bahkan, komentator menyebut balapan ini sudah bisa diprediksi sejak lampu start padam. Sementara itu, Veda berada di padok dengan wajah serius. Ia tahu betapa berat musim ini akan berjalan. Di luar, poster besar Uriarte menghiasi tribun, seolah dunia hanya mengenal satu nama. Hati Veda bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa tertantang. Ia tak ingin hanya sekadar menjadi pengisi grid, ia ingin mengubah sejarah. Namun, di telinganya masih bergema cibiran, Veda hanya pelengkap, bukan pesaing sejati. Balapan pertama menjadi panggung nyata. Uriarte langsung melesat sejak tikungan pertama, meninggalkan lawan-lawannya seperti bayangan yang tertinggal di belakang. Ia memimpin dengan jarak hampir 2 detik hanya dalam 3 lap. Komentator memuji, penonton bersorak, dan media sudah menuliskan judul-judul kemenangan bahkan sebelum balapan usai. Veda mencoba mengejar, namun motornya terasa bergetar di setiap akselerasi. Ia berjuang mati-matian untuk tetap berada di barisan depan, menyalip satu persatu rival yang juga tak mau kalah. Keringat menetes di balik helmnya, pandangannya tajam, napasnya berat. Tapi setiap kali menoleh ke layar sirkuit, jarak dengan Uriarte terus melebar. Seakan ada jurang tak terlihat yang memisahkan mereka. Saat bendera finish dikibarkan, Uriarte melintasi garis pertama dengan senyum penuh kemenangan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, disambut tepuk tangan ribuan orang. Veda finish di posisi kelima, cukup baik, tapi jauh dari apa yang ia harapkan. Sementara Uriarte naik podium dengan wajah angkuh, Veda hanya bisa menatap dari kejauhan, menahan api di dadanya. Media tak segan-segan menuliskan headline keesokan harinya, Uriarte masih tak tersentuh dan Veda hanya bayangan di balik raja. Kata-kata itu menusuk hati, seolah meremehkan semua kerja kerasnya. Veda menggenggam ponselnya erat-erat, membaca komentar netizen yang membandingkannya dengan Uriarte. Rasanya perih, tapi juga membakar semangatnya. Di dalam kamar hotel malam itu, Veda menatap cermin dengan mata merah. Ia berbisik pada dirinya sendiri, penuh tekad, ini baru awal. Aku akan buktikan, aku bukan bayangan siapapun. Aku akan merebut tahtanya, apapun taruhannya. Matahari sore di sirkuit Mugello menyinari aspal yang memanas, seolah menambah tensi di grid start. Veda berdiri dengan dada berdebar, mencoba menenangkan diri. Balapan ini adalah kesempatan emas baginya. Ia sudah menganalisis data, memperbaiki titik pengereman, dan meyakinkan diri bahwa podium kali ini bukan mimpi. Namun bayangan Uriarte masih membayangi, sang pemimpin klasemen yang seolah tak tergoyahkan. Lampu start padam, motor-motor melesat, dan kali ini Veda menunjukkan taringnya. Ia langsung merangsek ke depan, menyalip 2 pembalap di tikungan pertama. Sorakan penonton terdengar riuh, komentator mulai menyebut namanya lebih sering. Perlahan tapi pasti, Veda berhasil menempel Uriarte. Di layar besar, sorotan kamera berpindah dari sang juara bertahan ke penantang muda asal Asia itu. Lap demi lap berjalan, dan pertarungan mereka semakin panas. Uriarte yang biasanya santai kini terlihat tegang, beberapa kali menoleh ke belakang memastikan Veda tak memberi ruang. Veda menyalip, Uriarte membalas. Penonton menahan napas setiap kali keduanya nyaris bersenggolan di tikungan cepat. Dunia seolah terhenti ketika bendera putih dikibarkan, 1 lap terakhir, penentuan segalanya. Di tikungan terakhir, Veda mengambil keputusan berani. Ia menutup jalur dalam, meluncur cepat, hampir sejajar dengan Uriarte. Helmnya menunduk, motornya bergetar, suara mesin meraung. Penonton bangkit dari kursi, yakin akan melihat sejarah baru tercipta. Namun, hanya sepersekian detik dari garis finish, ban belakang Veda kehilangan traksi.
Motor berguncang keras dan ia terjatuh, terseret keluar lintasan. Sementara Uriarte melintasi garis finish dengan tangan terangkat, Veda berguling di gravel dengan hati hancur. Ia bangkit perlahan, tubuhnya penuh debu, pandangan kosong menatap motor yang tergeletak tak berdaya. Hanya satu tikungan lagi, hanya beberapa meter lagi, mimpinya lenyap begitu saja. Ketika hasil resmi diumumkan, nama Veda tertulis di posisi ke-10. Dari nyaris juara, jatuh menjadi hanya pengumpul poin tipis. Kamera menyorot wajahnya yang muram, helm masih menutupi air mata yang nyaris tumpah. Uriarte berdiri di podium, tersenyum lebar, sementara dunia kembali menobatkannya sebagai raja yang tak tergoyahkan. Malam itu, Veda menatap langit-langit kamarnya dengan mata terbuka lebar. Kekalahan itu bukan hanya soal poin, tapi luka di hati yang dalam. Ia merasa diremehkan, merasa gagal membuktikan dirinya. Namun di balik rasa sakit itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara yang suatu hari akan membakar seluruh keraguan dunia. Hari-hari setelah crash di Mugello terasa seperti neraka bagi Veda. Media menulis tajam, menyebutnya pembalap ceroboh yang tak tahu cara mengendalikan emosi. Netizen menghujani komentar kejam, menyamakan dirinya dengan bayangan samar di balik kejayaan Uriarte. Di dalam hatinya, suara-suara itu seperti pisau yang menusuk tanpa henti. Ia terpuruk, menutup diri, bahkan sempat mempertanyakan apakah dirinya memang pantas berada di panggung besar ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, keluarga. Ibunya mengirim pesan sederhana dari jauh, "Nak, kegagalan bukan akhir. Luka itu akan jadi alasanmu berdiri lebih kuat." Pesan itu membuat matanya panas. Veda sadar, ia tak hanya bertarung untuk dirinya, tapi juga untuk nama keluarganya, bangsanya, dan semua orang yang percaya padanya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pit, menganalisis data telemetri, memperhatikan setiap detail pergerakan motor. Mekaniknya terkejut melihat bagaimana Veda berubah, tak lagi sekadar pembalap muda penuh emosi, tapi seorang pejuang yang lapar ilmu. Setiap malam, ia menonton ulang rekaman balapan, mempelajari gaya Uriarte, mencari celah kecil yang bisa dieksploitasi. Latihan fisik pun ia tingkatkan. Push up hingga larut malam, berlari menembus dinginnya pagi, hingga latihan pernapasan untuk menahan stres di lintasan. Tubuhnya lelah, namun matanya semakin tajam. Setiap keringat yang jatuh, setiap otot yang nyeri, terasa seperti bahan bakar yang menyalakan api dalam dirinya. Suatu sore, saat latihan di sirkuit kecil bersama tim, Veda melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba. Ia masuk tikungan dengan pengereman super latte, lebih berani dari biasanya. Motor sempat bergoyang, namun berhasil ia kendalikan dengan penuh percaya diri. Para mekanik terdiam, lalu bertepuk tangan, mereka tahu, Veda telah menemukan senjatanya. Di momen itu, Veda tersenyum untuk pertama kalinya setelah kekalahannya. Senyum kecil tapi penuh makna. Bukan lagi senyum pembalap yang ingin sekadar menang, tapi senyum seorang pejuang yang sadar dirinya kini siap melawan sang raja dengan cara apapun. Dan di lubuk hatinya, ia berbisik pelan, hampir seperti janji kepada dirinya sendiri, "Uriarte, bersiaplah. Api ini akan membakar tahtamu." Sirkuit Assen dipenuhi ribuan penonton yang haus akan drama. Udara dingin Belanda menusuk kulit, namun ketegangan di grid start membuat suasana semakin panas. Uriarte kembali berada di pole position dengan wajah percaya diri, seakan tak ada yang bisa mengusik singgasananya. Sementara itu, Veda di posisi keempat tampak tenang, helmnya menunduk, api di matanya tersembunyi di balik visor. Begitu lampu start padam, motor-motor meraung, dan Veda langsung menggebrak. Dalam 2 tikungan pertama, ia sudah naik ke posisi kedua, menempel ketat Uriarte. Komentator berteriak, penonton bangkit dari kursi, Veda kembali. Dia tak lagi hanya bayangan. Semua mata kini tertuju pada duel yang dinanti, sang raja melawan sang penantang. Uriarte mencoba menjauh, namun kali ini Veda berbeda.
Ia masuk lebih dalam saat pengereman, keluar tikungan dengan akselerasi liar, dan menempel seperti bayangan yang tak bisa diusir. Setiap lap terasa seperti peperangan. Uriarte mulai gusar, beberapa kali menoleh ke belakang. Senyum angkuhnya menghilang, berganti raut wajah tegang. 7 lap terakhir menjadi klimaks. Veda menyalip di tikungan cepat, memaksa Uriarte melebar. Penonton bersorak gila, dunia seakan berguncang. Namun Uriarte membalas di tikungan berikutnya, menutup pintu dengan agresif hingga hampir menyenggol Veda. Kedua motor bergoyang keras, tapi Veda tak mundur. Ia menggertakkan gigi, menahan tubuhnya di atas motor, tekadnya lebih kuat dari rasa takut. 3 lap terakhir, duel mereka bagai tarian maut. Setiap salip menyalip membuat jantung penonton berhenti berdetak sejenak. Kamera menyorot wajah muram Uriarte, matanya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat, keraguan. Veda telah mengusik keyakinannya, sesuatu yang tak pernah dilakukan pembalap lain musim ini. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda melintasi garis pertama dengan keunggulan tipis setengah roda. Tangannya terangkat tinggi, teriakan keluar dari tenggorokannya, melepaskan semua dendam dan luka yang dipendam selama ini. Uriarte yang biasanya berdiri dengan dada tegak, kini hanya bisa menggeleng pelan, wajahnya pucat. Dunia menyaksikan, raja telah diguncang untuk pertama kalinya. Di podium, Veda menatap ke arah Uriarte tanpa kata, hanya tatapan tajam yang berbicara, aku ada di sini, dan aku tak akan pergi. Sementara itu, Uriarte berdiri kaku di sisi podium, terdiam, menyadari tahtanya mulai retak. Sejak kekalahan di Asen, wajah Uriarte tak lagi sama. Biasanya ia berjalan penuh percaya diri di padok, menebar senyum sinis pada rival-rivalnya. Namun kali ini, sorot matanya gelap, langkahnya berat, dan ia sering menunduk saat media menodongkan kamera. Satu kekalahan dari Veda telah menggores luka yang lebih dalam dari yang ia perlihatkan. Media Eropa mulai melancarkan headline tajam, Uriarte bukan lagi raja tak tersentuh, dan bayangan Asia menghantui sang juara. Setiap kali membuka ponselnya, Uriarte menemukan perbandingan dengan Veda. Bahkan sebagian fansnya mulai ragu, bertanya-tanya apakah tahtanya akan benar-benar runtuh. Tekanan itu menghimpit dadanya setiap detik. Di lintasan latihan, Uriarte mencoba menekan gas lebih keras, lebih liar, seakan ingin membuktikan bahwa dirinya masih yang terkuat. Namun hasilnya justru berantakan, lap time menurun, motor sering goyah, dan ia beberapa kali hampir terjatuh. Kru tim mulai khawatir, bisikan-bisikan terdengar, Uriarte kehilangan fokusnya. Sementara itu, Veda terus menunjukkan ketenangan. Ia tidak banyak bicara, hanya bekerja keras di balik layar. Setiap kali Uriarte menoleh ke arahnya di padok, Veda menatap balik dengan tatapan dingin. Bagi Uriarte, tatapan itu lebih menakutkan daripada sorak-sorai ribuan penonton. Seakan-akan Veda berkata tanpa suara, aku akan datang lagi untukmu. Malam-malam Uriarte semakin gelisah. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, mimpi buruk tentang bayangan Veda yang selalu menyalipnya di tikungan terakhir. Bahkan di luar lintasan, ia merasa dikejar. Saat makan, saat berjalan, bahkan ketika mencoba tersenyum di depan kamera, ada rasa kosong yang tak bisa ia sembunyikan. Keluarganya, pelatihnya, bahkan sponsor mulai merasakan kegelisahan itu. Tekanan dari luar semakin besar, sponsor menuntut kemenangan, tim meminta kestabilan, sementara media terus menggempur dengan pertanyaan menusuk. Uriarte merasakan pundaknya semakin berat, seperti beban yang siap mematahkannya kapan saja. Dan di suatu malam, saat ia menatap cermin di kamar hotel, Uriarte berbisik lirih, hampir tak terdengar, apa aku masih raja, atau hanya bayangan yang menunggu jatuh. Air matanya menetes, bukan karena sakit fisik, tapi karena runtuhnya keyakinan yang dulu membuatnya tak tergoyahkan. Sirkuit Red Bull Ring di Austria berdengung dengan energi ribuan penonton. Hari itu udara cerah, langit biru bersih, tapi suasana di lintasan penuh badai. Semua tahu,
balapan ini akan menjadi panggung balas dendam Uriarte sekaligus ujian bagi Veda. Dua nama itu memenuhi papan iklan, layar besar, dan sorakan publik Uriarte vs Veda. Sejak awal balapan, ketegangan sudah terasa. Uriarte memimpin dengan start sempurna, berusaha membuktikan bahwa dirinya masih penguasa. Namun Veda tidak membiarkan jarak terbuka. Ia menempel ketat, seperti bayangan yang menolak hilang. Setiap lap, sorot kamera hanya fokus pada keduanya, duel yang membuat ribuan pasang mata tak bisa berkedip. Uriarte mencoba berbagai cara, latte braking, zigzag blocking, bahkan sedikit memaksa di tikungan cepat, tapi Veda selalu menemukan celah. Keduanya saling salip hingga 6 kali hanya dalam 2 lap terakhir. Penonton berdiri, teriak histeris setiap kali motor mereka hampir bersentuhan. Itu bukan lagi sekadar balapan, tapi perang ego, perang harga diri. Memasuki lap terakhir, semua terasa sunyi meski teriakan penonton memekakkan telinga. Uriarte masih di depan, namun Veda mengintai di belakang, menunggu momen emas. Napasnya berat, tangannya menggenggam erat stang, ia tahu kesempatan hanya datang sekali. Di tikungan terakhir, tempat sejarah sering ditulis, Veda mengerem super latte, lebih dalam dari biasanya. Motor berguncang keras, ban berdecit, tubuhnya hampir terlempar, tapi ia berhasil menahan. Dalam sekejap, ia menyalip ke dalam jalur, meninggalkan Uriarte yang terkejut dan melebar. Seluruh stadion bergemuruh, suara sorakan seperti ledakan, semua orang tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang gila. Bendera finish dikibarkan. Veda melesat pertama, hanya berbeda beberapa meter dari Uriarte. Ia mengangkat tangannya, teriakannya pecah di balik helm, melampiaskan semua luka dan amarah yang pernah ia telan. Sementara itu, Uriarte melambatkan motor, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap garis finish yang tak lagi dikuasainya. Di podium, kontras terlihat jelas. Veda berdiri di puncak dengan senyum penuh percaya diri, sorot matanya tajam menatap masa depan. Sementara Uriarte di podium kedua hanya diam, wajahnya pucat, tangan gemetar memegang piala kecil. Dunia menyadari, raja itu bukan lagi tak terkalahkan. Tahtanya retak semakin dalam, dan Veda adalah palu yang memecahnya. Keesokan harinya setelah kemenangan dramatis di Red Bull Ring, dunia motorsport geger. Headline besar menghiasi halaman utama, sang raja tumbang, kudeta di tikungan terakhir, hingga Veda, ancaman baru untuk Eropa. Foto Veda dengan tangan terangkat di podium terpampang di mana-mana, sementara wajah pucat Uriarte menjadi bayangan yang kontras. Media Eropa terbagi dua, sebagian mendukung Uriarte, menyebut insiden di tikungan terakhir sebagai manuver nekat yang berbahaya. Mereka menuduh Veda terlalu agresif, seolah kemenangan itu tidak sah secara moral. Namun, media Asia Tenggara membalas dengan penuh kebanggaan, inilah keberanian. Inilah jiwa petarung sejati. Nama Veda mendadak jadi simbol perlawanan. Di media sosial, perang opini berkecamuk. Fans Uriarte menuding Veda sebagai pembalap liar, sementara fans Veda menyerang balik dengan video slow motion yang membuktikan manuvernya bersih dan penuh keberanian. Tagar-tagar Veda kudeta menduduki trending, mengguncang dunia maya. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tak peduli kini ikut bersuara, membuat atmosfer semakin panas. Di padok, situasi tak kalah tegang. Tim Uriarte melayangkan protes resmi, meminta investigasi atas manuver Veda. Namun steward balapan menolak, semua sesuai regulasi, tak ada pelanggaran. Keputusan itu membuat Uriarte semakin muram, merasa dunia bersekongkol untuk menjatuhkannya. Veda sendiri tetap tenang. Saat diwawancara, ia hanya berkata singkat, balapan adalah tentang keberanian. Jika takut, jangan pernah berharap menjadi juara. Kata-kata itu viral, menjadi kutipan yang menghiasi ribuan unggahan, dan semakin mengobarkan kontroversi. Bagi sebagian orang, ia pahlawan, bagi yang lain, ia pemberontak. Di sisi lain, tekanan pada Uriarte semakin berat. Sponsor mulai gelisah, mempertanyakan performanya.
Beberapa bahkan mengisyaratkan ancaman akan mundur jika ia terus kalah. Kamera sering menangkap wajahnya yang muram, berbeda jauh dari sosok angkuh yang dulu mendominasi podium. Dan dunia pun menunggu dengan napas tertahan, apakah Uriarte bisa bangkit, atau apakah Veda akan terus melanjutkan kudetanya hingga benar-benar merebut tahta. Kontroversi ini tak lagi sekadar soal balapan, ini tentang ego, harga diri, dan siapa yang berhak disebut sebagai raja baru lintasan. Setelah serangkaian duel sengit, papan klasemen akhirnya memperlihatkan kenyataan baru, Veda hanya terpaut 3 poin dari Uriarte. Selisih yang tipis, namun cukup untuk mengubah suasana padok menjadi medan perang psikologis. Semua orang sadar, satu kesalahan kecil saja bisa menentukan siapa yang akan menguasai musim ini. Uriarte berjalan di padok dengan wajah muram. Senyum palsu ia paksakan di depan kamera, namun di balik kacamata hitamnya, matanya tampak lelah dan kosong. Ia tak lagi berbicara banyak dengan media, lebih sering menghindar, seakan takut setiap pertanyaan akan menjadi cermin bagi rapuhnya mentalnya. Veda, di sisi lain, mulai menarik perhatian sponsor baru yang datang dengan janji besar. Intrik pun bermunculan. Beberapa sponsor yang sebelumnya mendukung Uriarte terang-terangan memberi sinyal ingin beralih ke Veda, sang rising star. Tekanan politik muncul di balik layar, federasi, promotor, bahkan pihak tim mulai bermain dengan angka dan strategi. Desas-desus menyebar bahwa ada upaya melindungi Uriarte agar tetap juara, demi menjaga gengsi Eropa di mata dunia. Di ruang rapat tertutup, tim Uriarte berdebat keras. Ada yang menyalahkan mental sang pembalap, ada pula yang menuding manuver Veda terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Uriarte hanya duduk terdiam, merasa suaranya tak lagi penting di antara orang-orang yang dulu mengeluhkannya sebagai raja. Hatinya digerogoti rasa takut kehilangan segalanya. Sementara itu, Veda semakin fokus. Ia tahu tekanan semakin besar, namun ia tak gentar. Setiap kali duduk di atas motor, ia hanya memikirkan satu hal, garis finish. Namun, di balik ketenangannya, ia sadar permainan kotor bisa saja muncul kapan saja, baik berupa protes, sabotase strategi, atau bahkan tekanan mental dari media yang sengaja dimainkan. Para komentator mulai menyebut situasi ini sebagai jurang kecil di klasemen, namun jurang besar bagi ego. Dunia seakan terbelah menjadi dua kubu, masing-masing memegang bendera, siap mati-matian membela idolanya. Balapan bukan lagi sekadar adu cepat di lintasan, melainkan medan perang kehormatan yang diperjuangkan dengan segala cara. Dan ketika sirkuit berikutnya bersiap membuka pintunya, semua orang menahan napas. Apakah Veda akan melompati jurang itu dan merebut tahta, ataukah Uriarte akan mempertahankan singgasananya? Dengan cara apapun, even jika itu berarti mengorbankan sportivitas. Matahari sore di sirkuit Misano menyalakan cahaya emas di atas aspal hitam. Udara dipenuhi ketegangan, sorak ribuan penonton menggetarkan tribun. Semua tahu, inilah seri penentu, jurang tipis 3 poin akan segera berubah menjadi sejarah. Di grid start, Veda dan Uriarte berdiri berdampingan. Dua wajah berbeda, satu dengan tenang penuh keyakinan, satu lagi pucat dengan mata penuh tekanan. Lampu merah menyala, padam. Motor-motor meraung, dan pertarungan dimulai. Uriarte langsung melesat, mencoba menunjukkan bahwa dirinya masih sang raja. Namun Veda tak melepasnya sejengkal pun. Sejak lap pertama, keduanya seperti magnet yang saling tarik-menarik, tak ada celah, tak ada jeda. Penonton menahan napas setiap kali motor mereka nyaris bersentuhan di tikungan tajam. Lap demi lap menjadi tontonan liar. Uriarte menggertak dengan manuver keras, hampir memaksa Veda keluar jalur. Tapi Veda menolak tunduk. Ia membalas dengan pengereman superlate, memaksa Uriarte melebar. Duel itu bukan hanya adu kecepatan, tapi adu jiwa. Dua pembalap muda mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri. 6 lap terakhir, suasana tribun berubah histeris. Komentator berteriak tak henti, menutup mulutnya dengan tangan setiap kali kedua motor itu bersenggolan.
Uriarte mengerahkan segalanya, wajahnya tegang, tubuhnya condong berlebihan ke tikungan. Sementara Veda terlihat bagaikan mesin dingin, matanya hanya tertuju pada garis depan. 3 lap tersisa, hujan rintik-rintik turun, membuat aspal licin. Dunia seperti melambat. Satu kesalahan kecil bisa berarti mimpi yang hancur. Uriarte memimpin, tapi motornya sedikit goyah di sektor terakhir. Veda melihat celah itu, jantungnya berdetak kencang. Inilah momen yang ia tunggu seumur hidupnya. 1 lap terakhir, semua orang berdiri. Uriarte di depan, Veda di belakang, jarak hanya beberapa meter. Tikungan demi tikungan, napas semua orang tercekat. Dan ketika masuk tikungan cepat sebelum garis finish, Veda meluncur ke dalam dengan keberanian gila. Ban motornya nyaris kehilangan grip, percikan api muncul dari footpack yang menyeret aspal. Mereka keluar dari tikungan nyaris sejajar. Garis finish sudah di depan mata. Mesin meraung, tubuh berguncang, penonton berteriak histeris. Dalam sepersekian detik, motor Veda lebih maju setengah roda, dan bendera finish berkibar. Veda melesat pertama, tribun berguncang seperti gempa. Uriarte tertinggal, matanya kosong, tubuhnya kaku di atas motor. Dunia baru saja menyaksikan lahirnya sang pengguling tahta. Sorakan ribuan penonton di Misano bergemuruh seperti badai. Nama Veda menggema di tribun, sementara lampu kamera berkilat-kilat, memburu setiap ekspresi wajahnya. Ia baru saja menaklukkan garis finish, setengah roda lebih cepat dari Uriarte. Bendera Indonesia berkibar di antara lautan bendera Eropa, kontras namun memikat, seolah dunia baru saja menyaksikan lahirnya babak baru dalam sejarah balap. Uriarte melambatkan motornya, tubuhnya kaku, matanya kosong. Ia tak percaya, tahta yang ia jaga dengan keras kepala sepanjang musim runtuh di hadapannya. Tangannya gemetar memegang setang, dadanya sesak. Saat melewati Park Ferme, ia bahkan tak sanggup tersenyum, hanya duduk di motornya, terdiam seperti patung yang kehilangan jiwa. Sementara itu, Veda melompat dari motornya, menengadah ke langit, dan berteriak sekencang-kencangnya. Ia meninju udara, air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena beban panjang yang akhirnya luruh. Timnya berlari menghampiri, memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. Veda menangis di pundak mekaniknya, tangisan kemenangan, tangisan penggulingan raja. Di podium, perbedaan terlihat jelas. Veda berdiri di puncak, wajahnya bersinar diterangi sorot lampu. Lagu kebangsaannya berkumandang, membuat bulu kuduk merinding. Kamera menyorot wajahnya yang penuh tekad, bibirnya bergetar saat ikut menyanyikan bait demi bait. Di sisi lain, Uriarte berdiri kaku di podium kedua, matanya berkaca-kaca namun tak sanggup meneteskan air mata. Media menulis headline besar keesokan harinya, Veda kudeta sang raja, Uriarte terdiam kaku, dan era baru dimulai. Dunia motorsport bergetar, sponsor berlari mendekat, dan nama Veda kini disebut-sebut bukan hanya sebagai bintang muda, tapi calon legenda. Kontroversi, luka, dan tekanan yang ia alami kini terbayar lunas dengan satu kata, juara. Namun bagi Veda, ini lebih dari sekadar trofi atau klasemen. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan pada dunia bahwa mimpi bisa melawan segala keraguan. Ia bukan lagi bayangan siapapun, ia kini adalah cahaya yang menerangi lintasan. Dan malam itu, ketika Veda berdiri sendirian di garasi yang mulai sepi, ia menatap motornya dengan senyum penuh arti. Ini baru permulaan, bisiknya. Api di matanya tak padam, karena ia tahu, setiap tahta yang direbut hanyalah pintu menuju medan perang berikutnya.